Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rizka Puspita sebagai guru BK di SMA Negeri 1 Lewiliang, guru mata pelajaran bimbingan konseling di kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kepribadian yang berujung pada pemilihan karir. Apa saja kepribadian menurut teori Holland? Namun sebelum ke situ, kita akan masuk dulu ke kepribadian itu apa. Nah, kepribadian adalah sifat yang khas yang dimiliki seseorang, cenderung stabil, menentukan kebiasaan yang sering muncul, dan perbedaan tingkah laku, berpikir, berasa, bergerak, bersifat permanen yang menentukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Menurut teori Holland, ada 6 tipe kepribadian yang nantinya akan digolongkan sebagai tipe-tipe karir. Yang pertama ada artistik, sosial, entrepreneurship, konvensional, realistik, dan investigatif. Kita mulai masuk ke kepribadian yang pertama, yaitu realistik, di mana orang-orang realistik mempunyai kemampuan teknis untuk memperbaiki mesin, memelihara hewan, atau lingkungan yang menggunakan aspek fisik. Mereka adalah orang-orang yang sangat praktis, konkret, berpikirnya jelas, tidak bertele-tele, senang melakukan pekerjaan nyata dan mudah, dan mengutamakan kemampuan fisik. Selain itu, menyenangi hal-hal yang bersifat kebendaan. Lanjut, ini adalah kegiatannya. Biasanya lebih menonjolkan sifat-sifat maskulin bagi laki-laki atau sifat keperempuan, feminim bagi perempuan. Cenderung juga mereka melakukan keahlian dalam menggunakan alat. Menjahit, misalkan menyulam, memancing, memperbaiki motor, dan senang menceritakan suatu hal yang dia miliki. Selanjutnya adalah ini ada beberapa pekerjaan yang cocok untuk kepribadian tersebut. Ada fotografer, ahli mesin, operator, pengawas, pilot, akademi militer, akpol, desainer gitu, arsitek. Assalamualaikum. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah tipe kepribadian investigatif. Ciri-cirinya, dia menyukai tantangan, percaya diri, senang memecahkan masalah secara ilmiah, runtut, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini adalah sifat-sifatnya. Dia teliti, rasional, dia sangat observatif, memiliki kreativitas tinggi juga, dan senang terhadap fenomena fisik, biologis, kultural. Nah, ini adalah aktivitas yang biasa dilakukan. Pertama, mereka senang baca, senang diskusi tentang masalah-masalah ilmiah. Kemudian, menikmati pelajaran matematika, fisika, biologi, geologi, ilmu-ilmu fisik, astronomi. Nah, kemudian ini adalah lingkungan yang cocok untuk tipe investigatif, yaitu lingkungan yang berpikir logis, memecahkan masalah, menuntut kemampuan intelektual. Secara real, pekerjaannya adalah fisikawan, saintis, peneliti, ahli botani gitu. Kemudian psikologi eksperimen yang pakai media-media, astronomi, penemu, perancang, teknik penerbangan, antropologi, zoologi, atau ahli kimia. Pekerjaan selanjutnya bisa juga jadi editor majalah,
pengarang buku fiksi, meteorologi, biologi, kemudian lab, farmasi, atau bekerja di bidang industri kimia. Nah, lanjut ke kepribadian selanjutnya, yaitu kepribadian artistik. Dia memiliki sifat-sifat yang kompleks, yang tidak teratur, emosionalnya tinggi, emosionalitas gitu. Ada sensasi-sensasi emosi, imajinasi, intuisi, mengekspresikan emosinya daripada logika. Dan mereka adalah orang-orang yang unik, yang sering punya cara berpikir mereka sendiri dan jauh lebih kreatif dibandingkan orang lain. Aktivitas yang biasa dilakukannya biasanya berhubungan dengan seni ya, dengan cat, dengan warna, dengan detailing, dengan hal-hal yang kreatif yang bisa dibentuk, dibuat gitu. Kemudian ada juga lingkungan pekerjaan artistik, di mana lingkungan ini adalah lingkungan yang bebas dan terbuka, kemudian menghargai orang-orang yang memiliki artistik, terbuka, dan ekspresi pribadi. Tipe-tipe artistik diantaranya adalah penerjemah, komikus, kritikus, penyair, novelis, artis, pengarang, aransemen musik, reporter surat kabar gitu ya, desainer, kemudian drama gitu ya, aktris, aktor itu juga termasuk. Selanjutnya kita akan pindah ke tipe kepribadian sosial, di mana dia memiliki ciri-ciri kemampuan verbal yang baik. Dia orang yang punya sosial yang baik juga. Dia humble, dia mudah masuk ke lingkungan, mudah beradaptasi, dan lebih mementingkan kepentingan orang lain. Perhatian dengan memberikan kontribusi untuk dunia yang lebih baik dibandingkan prestasi. Jadi dia lebih mengutamakan orang lain, lebih peduli dengan orang lain. Dia harus berbuat baik, dia tidak kurang peduli dengan dirinya, tapi dia akan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Fleksibel, kadang juga idealis, gitu. Ramah, murah hati, tertarik untuk menolong orang lain atau membantu. Jiwa sosialnya tuh tergerak aja gitu ketika melihat orang yang memang membutuhkan. Bisa juga mengajar gitu ya, bisa juga menyelesaikan permasalahan atau pekerjaan orang lain, lebih ke jasa gitu. Menikmati pemecahan masalah, senang bekerja dengan orang banyak. Aktivitas yang biasa dilakukannya ya berkumpul dengan orang, berkomunikasi, berorganisasi, dan mengutamakan ya kepentingan bersama. Lingkungan pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah misalkan di dunia pendidikan, pelayanan sosial, profesi kesehatan mental, di mana dia menggunakan kemampuan berbicara dan sosialnya. Untuk jenis pekerjaannya mulai dari guru sekolah dasar, guru pendidikan khusus, PLB atau pendidikan luar biasa, guru SMA, konselor, guru BK, konselor di pernikahan, psikolog, terapis, psikiater, duta besar, pengajar ilmu sosial, pusat kesehatan masyarakat, dokter anak, atau pekerja sosial lainnya. Nah, kita akan lanjut ke tipe kepribadian yang selanjutnya, yaitu enterprising. Memiliki ciri-ciri percaya diri, asertif. Asertif tuh tegas, terbuka, semangat, agresif gitu ya. Impulsif itu dia senang menunjukkan apa adanya, ramah juga. Dia bisa membujuk, mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau pribadi. Dia bisa merubah pandangan orang, dan dia lebih mengutamakan ekonomi ya, dalam artian
dia juga mementingkan itu. Terus orang-orang yang berani ambil resiko, menggunakan kemampuan verbal untuk membujuk, untuk menjual, bahkan memimpin satu organisasi. Dan cenderung tegas dan populer. Nah, tipe-tipe ini orang-orang yang menikmati bekerja dengan orang lain, tapi lebih senang membujuk dan mengatur daripada menolong. Jadi bedanya enterprise dengan sosial, kalau sosial dia nggak ada duitnya, tetap jalan. Kalau yang ini menguntungkan bagi dia, dia baru ambil. Nah, untuk lingkungan yang cocok untuk lingkungan enterprise atau kepribadian enterprise, mereka ini kan orang-orang yang nggak sabar karena logis, pertimbangan ekonomi dan sebagainya. Dia ingin cepat menapaki sebuah level dari pekerjaan. Mereka juga cenderung mengalami konflik dengan tipe yang lain untuk bersaing secara kekuatan dan uang. Ini adalah pekerjaan yang cocok: dealer mobil, manajer HRD, wirausaha, manajer marketing gitu ya, juru lelang, politikus, manajer, kemudian restoran, promotor bisnis, konsultan penjualan, kemudian produser TV yang memang harus menghasilkan. Nah, ini masuk ke yang terakhir adalah tipe konvensional. Ciri-cirinya adalah dia administrasinya baik, rapi, semua hal ditata, diatur, dapat diandalkan, dan orang-orang yang ngikutin petunjuk, menghargai uang, kemudian kemampuan untuk mengikuti aturan dan pemerintah, dan lebih suka dalam situasi yang aman-aman saja, yang terkontrol. Dia tidak suka konflik biasanya. Nah, aktivitasnya ya sedang mengerjakan secara teratur. Lingkungan yang cocok untuk tipe ini adalah di mana berhubungan dengan administrasi, kertas, bahan fotokopi, laporan, pembukuan, catatan keuangan, pengelolaan kata, perhitungan. Kemudian dia juga orang-orang yang menikmati lingkungan kantor, di mana mereka dapat uang, dapat aturan, gitu, mengikuti semuanya. Dan mereka cenderung lebih bahagia dan tertarik dengan pekerjaan di lembaga keuangan atau situasi yang menggunakan keterampilan, misalkan pajak, akuntansi, bendahara, inventaris barang, pengelolaan data. Ini beberapa tipe pekerjaan yang cocok, mulai dari customer service atau pegawai bank, konvensional, stenografer pengadilan, di penyidik gitu ya, bagian administrasi, bagian keuangan, perpajakan, statistik gitu ya, pegawai kantor pos, juru taksir, real estate, bisa analis keuangan, pegawai inventaris, asuransi, akuntan, bankir, dan kepala usaha. Jadi itu adalah 6 kepribadian menurut Terry Holland. Bisa kita singkat riasek: realistik, investigasi, kemudian artistik, sosial, entrepreneur, dan konvensional. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.